Kita hidup di era penuh perubahan. AI, energi baru terbarukan, teknologi pangan, dan transformasi industri. STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika menjadi fondasi utama untuk menjawab tantangan tersebut. Halo Insan Dikti Saintek, balik lagi di Dikti Saintek Menyapa, ruang ngobrol kita bareng tokoh-tokoh inspiratif yang lagi berjuang bareng untuk pendidikan tinggi, sains, teknologi, dan inovasi Indonesia. Saya Yos Aditya, hari ini akan bahas topik yang strategis dan sangat relevan. STEM untuk masa depan Indonesia, strategi, tantangan, dan arah baru. Bersama kita telah hadir Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek, Bapak Yudi Dharma, yang akan membahas strategi nasional penguatan pendidikan STEM dan tantangan implementasinya di lapangan. Dan kita juga akan bahas nih, peran kampus, mahasiswa, dan arah kebijakan ke depannya. Setelah hadir bersama kita tadi Pak Yudi ya, fokus mengawal pendidikan STEM. Selamat datang kembali Pak di studio kita yang luar biasa. Kalau istilah dulu tuh tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau istilah sekarang tuh nggak kenal maka kita nggak collab bareng, alias tidak berkolaborasi bersama. Boleh cerita sama kita nih, sama teman-teman yang ada di rumah menyaksikan kita tentang peran dan fokus Pak Yudi terutama di bidang pendidikan STEM nih Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita dari Kemendikti Saintek, kebetulan kami dari Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi. Kalau kita singkat menjadi Minat Saintek. Jadi kami datang dari direktorat baru, direktorat jenderal baru gitu. Mungkin di periode-periode sebelumnya direktorat ini belum ada. Jadi kami relatif baru dengan peran yang baru pula. Wow, ya luar biasa, peran yang baru. Tapi memang ini untuk Indonesia, untuk anak-anak pastinya. Ya. Pak, banyak yang bilang nih, STEM itu adalah sebuah kunci untuk membangun sebuah peradaban bangsa. Apakah ini menjadi alasan STEM itu termasuk isu prioritas pemerintah saat ini? Iya, betul. Jadi kalau kita tahu, Pak Presiden gitu berkali-kali mengatakan bahwa salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia itu adalah peningkatan STEM, penguasaan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan itu jadi kebijakan real dari pemerintah sekarang, dan itu juga yang kita terjemahkan tidak hanya di pendidikan tinggi, saya rasa juga di pendidikan dasar dan menengah juga menjadi prioritas gitu ya. Wow, Pak, kalau kita lihat juga ya, gimana posisi Indonesia, posisi negara kita dibandingkan negara lain dalam kesiapan STEM itu sendiri. Ya, kita harus jujur ya, sekarang kita masih terus menguatkan. Ambil contoh misalkan kalau kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga, lulusan STEM kita itu mungkin masih di bawah 20%. Sementara kalau Malaysia gitu udah mendekati 40 ya, 37,5. Singapura juga mungkin di atas 30%. Malah mungkin Vietnam juga mungkin sedikit lebih tinggi dari kita. Jadi dari sisi jumlah lulusan yang terkait dengan STEM, kita sedikit perlu menguatkan gitu ke depan. Kemudian satu lagi dari sisi infrastruktur gitu misalkan. Jadi STEM itu kan biasanya didukung oleh sarana dan prasarana yang khusus gitu ya, seperti alat-alat laboratorium, kemudian industri gitu ya. Nah, kita juga masih terus gitu harus menguatkan bagian ini. Banyak upaya sekarang bagaimana kita menguatkan dan melengkapi infrastruktur laboratorium biar proses belajar mengajar kita tuh semakin baik gitu ya. Kemudian generasi muda kita juga terekspos dengan lebih baik lagi kepada hal-hal yang terkait dengan STEM tadi. Wow. Tadi Pak Yudi juga bilang sama kita bahwa memang negara kita sedikit tertinggal atau masih di bawah dari tetangga-tetangga kita. Ya. Lalu ada strategi Pak yang dilakukan sama Kemendikti Saintek pastinya untuk memperkuat pendidikan STEM di perguruan tinggi. Ya, tentu ya. Ini adalah salah satu tugas kita ya. Jadi teman-teman di Direktorat Jenderal Dikti gitu atau di Risbang itu saya lihat sangat gencar untuk mengeluarkan bidang STEM ini. Nah, kami di Saintek juga tidak kalah gencarnya, tentunya melengkapi apa-apa yang sudah dilakukan dan diinisiasi oleh teman-teman di Dikti dan di Risbang. Jadi kalau teman-teman di Dikti memperbaiki kurikulum, melengkapi laboratorium gitu ya. Nah, kalau kami di Saintek itu lebih banyak kepada mengajak ya,
mengajak agar masyarakat termasuk generasi muda gitu untuk lebih giat lagi mendalami saintek ini atau dengan kata lain STEM gitu ya. Jadi tugas kami di minat saintek terutama itu adalah mendekatkan saintek ke masyarakat, kemudian menggugah para generasi muda tadi untuk lebih tertarik kepada bidang-bidang STEM gitu. Artinya kita juga mendorong agar minat para mahasiswa, masyarakat secara umum gitu untuk tertarik dalam menguatkan STEM ini. Jadi kita berupaya untuk menjadikan saintek ya STEM gitu menjadi agenda publik yang rutin gitu. Kemudian kita juga mendorong agar kampus-kampus baik universitas, politeknik, sekolah tinggi gitu untuk menjadi katalisator untuk perkembangan dan kemajuan STEM ini. Itu salah satu contoh. Jadi misi kami kita ingin literasi saintek atau literasi STEM masyarakat kita itu meningkat. Ya dalam waktu yang tidak terlalu lama kita berharap masyarakat kita menjadi masyarakat yang berbasiskan saintek gitu. Ya bahasa gampangnya kita berharap masyarakat kita itu masyarakat yang rasional. Jadi kalau di beberapa tempat disebut juga sebagai citizen science gitu. Jadi masyarakat yang berilmu pengetahuan gitu. Wow ya, kampanyenya menarik sekali karena juga kita tahu bahwa Kemdikti Saintek selain membuat kebijakan, regulasi, juga mengajak minat bakat masyarakat di luar sana. Ada nggak juga Pak kolaborasi-kolaborasi dengan dunia industri untuk mengajak minat masyarakat di lingkungan sekitarnya? Ya ini salah satu prioritas kita malah. Jadi kita sadar bahwa lulusan-lulusan perguruan tinggi nantinya akan bekerja di industri. Jadi salah satu penyemangat yaitu pendorong orang untuk bekerja atau belajar di bidang saintek tadi, di bidang STEM itu nanti melihat kira-kira akan kerja di mana gitu ya. Nah, jadi salah satu partner paling strategis yaitu industri itu lapangan kerja yang nantinya akan menjadi target gitu ya mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang kuliah. Jadi banyak sekali kerjasama yang kita bangun dengan industri, baik industri dalam negeri gitu maupun industri luar negeri yang ada di Indonesia. Sekarang sudah banyak yang berjalan, tidak sedikit program-program seperti program magang, kemudian kolaborasi riset gitu ya. Jadi isu-isu yang ada di industri itu juga diidentifikasi oleh teman-teman di kampus, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Kemudian itu yang dicarikan solusinya. Jadi sambil magang, sambil melihat isu-isu terbaru di seputar STEM gitu, mahasiswa dengan ditemani oleh dosen-dosen atau peneliti di kampus itu sudah mulai berkontribusi mencarikan solusi-solusi jangka pendek maupun jangka menengah gitu ya yang ada di industri-industri sekitar mereka gitu. Jadi tidak sedikit juga pendanaan kegiatan penelitian itu juga datang dari industri-industri tersebut. Jadi ada semacam support gitu ya, pendanaan maupun nanti ada resource sharing gitu. Jadi dipinjamkan mungkin beberapa infrastruktur, beberapa tools gitu ya yang ada di industri untuk digunakan bersama oleh teman-teman di kampus. Nah, ini tentunya suatu gejala yang bagus sehingga interaksi antara industri dan dunia kampus mulai tumbuh dan kita berharap ada suatu interaksi positif gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tertangkap oleh industri gitu itu dibantu pengembangannya oleh para akademisi dan mahasiswa di kampus gitu. Oke, Pak. Tadi strategi sudah dilakukan, kebijakan juga sudah dibuat, pendanaan dan bantuan-bantuan pastinya pemerintah juga support untuk masyarakat kita, terutama untuk mengenalkan STEM. Tantangannya di luar nih yang paling nyata untuk mendorong STEM untuk masyarakat Indonesia, terutama generasi muda apa Pak? Ya, jadi pelaku utama dari STEM itu ya generasi muda ya, pelajar, mahasiswa, peneliti gitu ya, insan-insan kampus.
Jadi ada suatu kecenderungan gitu ya, menurunnya eh, minat dari para generasi muda kita terhadap STEM ini. Dan ini juga didukung gitu oleh menurunnya jumlah mahasiswa di bidang STEM ya. Tentunya ini jadi perhatian kita bersama, dan kita terus mengkampanyekan, menceritakan gitu pentingnya STEM ini untuk kemajuan bangsa ke depan. Karena kalau kita bicara inovasi, tentunya akarnya itu adalah STEM gitu ya, sains dan teknologi. Dan tentunya ya inovasi kita tidak akan tumbuh kalau tidak didukung oleh penguasaan STEM atau saintek dengan baik. Jadi dan ini tidak hanya di Indonesia, kita juga baca gitu di beberapa tempat, minat dari generasi muda ya tidak terlalu meningkat gitu, malah cenderung menurun. Nah ini concern kita bersama, jadi ada suatu tugas kita bersama untuk mengajak para generasi muda kita untuk kembali gitu ya, bersemangat menguatkan niatnya gitu untuk menguatkan STEM dan saintek. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil jalan tentunya kita juga perlu mendorong penguatan infrastruktur ya, laboratorium, fasilitas penelitian ya. Karena tanpa ada infrastruktur yang real gitu, alat-alat yang nyata gitu, tentunya para pelajar, mahasiswa kita tidak bisa langsung melihat ya kira-kira gunanya STEM itu untuk apa, perkembangan sains dan teknologi itu seperti apa gitu. Jadi dalam waktu pendek kita terus melengkapi gitu fasilitas-fasilitas untuk belajar baik di sekolah maupun di kampus-kampus gitu. Jadi SDM-nya kita kuatkan minatnya, infrastrukturnya juga kita dorong untuk semakin lengkap dan semakin baik. Nah, satu lagi mungkin ekosistem pelaksanaan saintek tadi. Jadi itu tidak hanya sekolah dan kampus, tapi juga perlu didorong oleh industri gitu ya. Dan di situ kita juga mengundang para industri ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang STEM gitu untuk lebih aktif lagi mempertontonkan, memperlihatkan gitu arti penting dari STEM ini untuk perkembangan ya sains dan teknologi ke depan. Dan kita juga perlu tunjukkan, perlu kasih contoh gitu ya, negara-negara maju kesejahteraannya meningkat gitu ya karena adanya industri yang maju. Industri yang maju itu karena adanya inovasi dan invensi dari para penggiat-penggiat STEM tadi, baik itu oleh mahasiswa maupun para penelitinya gitu ya. Jadi tidak ada pilihan kalau kita ingin seperti negara-negara maju tadi dengan kesejahteraan yang mulai membaik, yang semakin bagus, tentunya kita tidak bisa meninggalkan yang namanya sains dan teknologi atau dengan kata lain STEM tadi. Jadi sains, teknologi, engineering, dan matematik itu adalah salah satu fondasi yang perlu kita kuatkan untuk menuju negara maju tadi. Wow, ya. Dan ini membuka kacamata kita bahwa memang STEM itu memang dibutuhkan juga. Bukan dibutuhkan juga, pasti dibutuhkan. Ya. Karena berpikir mungkin masyarakat dengan kata sains, wah ini berat banget ini. Ternyata sains itu nggak cuma teknologi ya, Ya. Pak Yudi ya. Hidup kita juga semua sains gitu ya. Ya. Ini masyarakat nih pastinya nih, kalau orang-orang sains kayak Pak Yudi ini pasti orangnya serius, nggak juga ya? Nah, ini Gimana nih? jadi ini yang jadi salah satu target kita sekarang ya. Ya yang namanya sains dan teknologi itu eksak ya. Mungkin kita tidak menyalahkan juga kalau banyak anak muda melihat sains dan teknologi itu agak sedikit Berat kaku nih, mungkin, gitu. berat gitu ya. Kesannya harus serius banget gitu ya. Nah, padahal dalam keseharian mereka tuh sudah menggunakan itu. Jadi apa yang kita pakai sekarang itu bagian dari saintek. Handphone, jam tangan, ini juga ya kita bisa broadcast seperti ini, itu juga bagian dari saintek ya. Atau misalkan dalam tubuh kita sendiri misalkan ya. Jadi bagaimana organ tubuh kita menyerap sari makanan gitu misalnya ya. Atau bagaimana informasi gitu kita salurkan gitu mulai dari indera sampai kita analisa mulai pikiran, itu semuanya ada sainsnya tentunya. Nah jadi
Kita terus mendorong gitu bahwa ya di dalam tubuh kita, di sekitar kita gitu, itu penuh dengan sains dan teknologi gitu. Nah, tentunya kita perlu memperkenalkan itu, mendekatkannya kembali ke masyarakat gitu, dengan cara yang ya mungkin tidak terlalu kaku gitu ya. Makanya di Minat Saintek kita coba melakukan beberapa pendekatan ya, ya mungkin melalui dialog-dialog santai, melalui pendekatan seni gitu mungkin ya. Kalau misalkan pertama orang sudah tertarik, ya mudah-mudahan apapun kesulitan dalam belajar ya akan diatasi gitu ya. Nah, jadi pertama ya kita ingin membangun dulu minat dari para generasi muda tadi, pentingnya sains dan teknologi gitu ya. Nah, kemudian sambil jalan kita carilah cara-cara yang bagus gitu untuk menguatkan minat dari pada generasi muda kita tadi. Dan tidak kalah penting juga peran guru dan dosen ya. Jadi yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dengan pelajar itu kan guru ya, dosen gitu ya. Jadi kita perlu mengajak semua pihak termasuk guru dan dosen gitu untuk berusaha mencari metode-metode yang baik gitu agar generasi muda kita semakin tertarik kepada STEM, sains dan teknologi gitu. Semoga ke depan ya banyak muncul karya-karya sains dan teknologi di masyarakat kita gitu ya. Nah, yang menarik nih, membuat STEM itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ya, dengan tugas para pengajar, lalu juga tugasnya pemerintah juga nih, Ya. ngajak minat bakat dengan cara menyenangkan. Semenyenangkan di segmen kita kali ini, aku mau ngajak games nih Pak Yudi ya. Kita main games, kita pilih, Pak Yudi pilih salah satu di antara dua kata yang saya kasih ini dan alasannya apa. Pokoknya pilih salah satu dari dua kata yang saya kasih ini dan alasannya kenapa. Siap ya? Iya. Pertama, coding atau lab eksperimen? Lab eksperimen. Kenapa? Karena itu langsung real gitu ya. Lab eksperimen mereka dapat data, mereka bisa langsung menganalisa. Kalau coding itu mungkin lebih mirip-mirip kayak modeling, simulasi gitu ya. Agak jauh dari kenyataan gitu. Jadi dengan lab eksperimen lebih dekat ke sesuatu yang lebih real gitu ya. Oke. Gimana kira-kira? Oke, jangan langsung ke saya juga bingung. Ya, kalau coding kita bisa pilih model yang kita suka, parameter yang kita kehendaki, ya. Tapi kalau dalam lab eksperimen di lab gitu, itu kan parameternya kadang-kadang unpredictable gitu ya. Oh, saya ngeliatin Pak Yudi di lab eksperimen aja kalau gitu. Kedua, matematika atau fisika? Ya fisika dong. Waduh, oke. Kenapa ini? Fisika itu lengkap ya. Jadi kalau dibandingkan dengan matematika, orang fisika itu selalu pakai matematika sebagai tools ya. Jadi fisika itu memberikan kuantisasi maupun kuantitas dengan parameter yang jelas, besar, kecil. Kalau misalkan matematika 0,003 selesai. Tapi kalau di fisika ada satuannya 0,0003 meter gitu misalnya. Jadi ada satu ukuran. Jadi di fisika itu semuanya lebih pertama lebih lengkap ya. Ya ada dimensi yang lebih terukur gitu. Dan di fisika yang menjadikan matematika itu sebagai salah satu tools untuk ya mendalaminya gitu ya. Jadi fisika itu lebih fisika. Ya. Sebagai peneliti, kerja tim atau riset sendiri? Ya kerja tim ya. Kenapa? Sekarang masalah mulai kompleks ya. Perlu ya hal yang sifatnya multidisiplin ya, transdisiplin juga. Dan sekarang kita sudah mulai melihat tuh interaksi masing-masing bidang dalam memecahkan suatu isu gitu. Dan dengan adanya kerja tim gitu, perpaduan bidang keilmuan, nah semuanya akan lebih indah gitu ya. Maksudnya kita tidak tahu cara mana yang lebih efektif, cara mana yang lebih cepat gitu, cara mana yang lebih baik gitu ya. Nah dengan kerja tim tentunya semua akan lebih lengkap gitu ya. Kita bisa sama-sama belajar di situ. Yang pasti tools untuk memecahkan masalahnya dengan kerja tim itu akan lebih banyak ya. Jadi tentunya akan lebih hasilnya akan lebih bagus tentunya. Karena kalau anak-anak sekarang kan maunya kerja sendiri nih.
Iya ya. Gitu ya. Kayak sekarang nih saya nih. Lagi deh, ke startup atau peneliti? Startup atau peneliti nih? Wah, ini kayaknya susah nih. Iya. Kalau meneliti itu menarik ya untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin belum pernah ada jawabannya. Kalau startup ini lebih aplikatif. Malah kalau misalkan harapannya ke sesuatu yang sifatnya ya bisnis, ada returnnya gitu ya, mungkin startup lebih bagus mungkin ya. Dua-duanya bagus saya lihat ya. Jadi ini pilihan yang sangat susah ini, startup atau peneliti ya. Semakin kesini makin susah ini. Teori atau aksi? Aksi ya. Aksi. Kenapa? Ya itu lebih real ya. Ya yang sebenarnya teori itu juga diperlukan ya untuk memecahkan semua masalah. Ada kerangka berpikirnya, ada langkah-langkah di situ ya. Tapi kalau cuma hanya teori kan ya dampaknya nggak ada ya. Tapi kalau kita bicara tentang aksi, kelihatan gitu ada suatu aktivitas gitu ya, dan tentunya reward gitu, penghargaan biasanya ya akan datang lebih cepat nih kalau kita melakukannya dengan, apalagi dengan sungguh-sungguh, apalagi hasilnya kelihatan nyata gitu ya. Teori penting, jadi itu yang membuat kita bekerja dengan terarah ya. Tapi ya artinya beraksi itu juga harus ada landasan teorinya gitu ya. Jadi saya melihat aksi itu lebih lengkap daripada teori. Aksi lebih lengkap. Satu lagi terakhir, ya. Sushi atau nasi liwet? Katanya di Jepang. Sushi atau nasi liwet? Sebenarnya sushi itu kayak nasi liwet gitu loh ya. Cuman lokasinya aja ya. Kan coba lihat ya bagaimana mereka itu memadukan ya beberapa ingredient di situ ya, ada nasinya, ada ikannya juga, mungkin ada wasabinya gitu, kayak nasi liwet itu ikannya. Ini kan pernah di Jepang juga Pak? Ya. Jepang, Australia juga pernah ya? Saya pernah di Australia, di Jepang, di Singapura ya. Di ITB Indonesia dulu? Ya ITB juga. Wow. Semuanya itu di bidang sains. Ya bidang-bidang yang nyambung ya, bidang ya STEM, fisika lah, fisika material gitu ya. Ada untuk aplikasian juga. Ketika waktu menjadi mahasiswa itu pernah nggak Pak punya peran atau apa gitu, ingin memajukan STEM terutama di Indonesia pada saat itu? Iya ini ya waktu mahasiswa kita kan ya inilah ya, ada suatu idealisme yang kita jaga ya. Dan walaupun susah gitu ya, apalagi fisika itu kadang-kadang abstrak ya, tapi ada suatu semangat ya untuk mendalami itu, dan semangat itu semakin lama semakin meningkat di saat kita bergabung dengan beberapa komunitas lain terutama di luar negeri ya. Mereka lebih serius, alatnya lebih lengkap, tantangan lebih nyata, kesannya itu keren, kalau itu kita temukan bagus itu ya, kalau itu kita dapat kesannya bagus. Jadi ya niat dan keinginan itu tumbuh terus ya. Makanya kalau tadi Mas Yos bertanya ya apa saja tantangan ya, jadi untuk meningkatkan minat adik-adik kita, para mahasiswa, tentunya kita juga perlu melengkapi mereka dengan infrastruktur yang bagus, tools yang lengkap gitu ya, karena dengan itu nanti mereka akan semakin semangat ya. Jadi ada suatu semangat baru tumbuh gitu di saat orang menemukan atau mendapatkan alat baru kan. Ada curiosity di situ, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menggunakannya, kira-kira hasil apa yang mungkin muncul gitu ya. Jadi wow-nya itu muncul terus tuh karena bermain dengan hal yang baru. Jadi memberikan suatu bayangan, tantangan gitu ke teman-teman ya, apakah dosen, peneliti, ini ada harapan baru nih, ada sesuatu yang mungkin kita dapatkan, ini loh alatnya. Jadi kalau dengan kelengkapan alat yang semakin bertambah gitu, tentunya semangatnya juga tumbuh, ada sesuatu yang diharapkan gitu ya. Kalau kita cuma di lingkaran kecil ya, apalagi apa yang sudah ya di sekitar kita tuh sudah kita gunakan semua, sudah nggak ada hal yang menarik lagi, ya lama-lama kita juga ada bosannya ya. Pengalaman yang baik waktu itu, saya punya kesempatan untuk belajar lebih banyak, dan begitu seterusnya gitu. Pernah dapat penghargaan nggak dulu Pak? Ya beberapa ada ya. Itu. Jadi penyemangat juga buat teman-teman yang di rumah, apalagi ya, buat mahasiswa Indonesia nih. Penghargaan beberapa, ada penghargaan internasional dulu ya. Jadi
di Tokyo, di Jepang gitu dulu ada. Ya kita punya hasil penelitian, kita presentasikan, wah kemudian orang merasa itu bagus gitu. Kemudian ya di beberapa forum ya itu direkognisi dan ya mungkin tahun berikutnya kita diberi penghargaan gitu ya, kita terima. Jadi itu merupakan wujud rekognisi dan pengakuan komunitas ya terhadap apa yang kita temukan, terhadap apa yang kita hasilkan. Dan nah itu lama-lama membuat kita semakin semangat kan. Kerjaan kita dihargai orang, merasa ada manfaatnya gitu. Apakah itu untuk perkembangan ilmu berikutnya, apakah itu sebagai jalan untuk kepenemuan yang lain gitu. Ya selama ya tapi yang namanya penghargaan kita tidak mengharapkan ya, tapi kalau ada komunitas merasa pekerjaan kita itu ada manfaatnya, ada kontribusi positif ya, nah kita semakin semangat gitu ya. Malah keinginan kita untuk berkontribusi lebih banyak itu semakin tumbuh gitu ya. Malah waktu dulu pernah ya kita punya teman dulu ya di Jepang juga ya, beliau salah satu kelompok yang baik lah menghasilkan laser biru ya, dan tahun 2014 mereka dapat Nobel kelompok itu di Nagoya. Nah kebetulan ya di waktu yang berdekatan ada penelitian saya dekat-dekat gitu dengan apa yang mereka lakukan. Saya diundang waktu itu ke Jepang oleh seorang pemenang Nobel. Jadi itu buat saya kan suatu hal yang ya menyenangkan lah. Jadi kita sering gitu berharap ada orang-orang yang memiliki prestasi tinggi bersedia kita undang gitu ya. Nah ini ada seorang pemenang Nobel juga mengundang kita ke forum yang mereka adakan. Nah ini kan suatu pengakuan gitu terhadap apa yang kita kerjakan, dan itu menambah semangat. Nah kita ketemu, berinteraksi di situ, ketemu teman-teman yang lain gitu ya, bertukar pikiran dan belajar lebih banyak lagi. Kalau menurut Pak Yudi, teman-teman mahasiswa kita bisa nggak seperti itu? Oh bisa banget. Jadi mahasiswa kita itu orang-orang yang kreatif ya, orang-orang yang bersemangat gitu. Tinggal kita tunjukkan jalannya aja. Jadi disitulah kita mengharapkan adanya insan-insan peneliti, akademisi gitu, yang bisa memberikan inspirasi ke adik-adik kita di mahasiswa, mungkin di pelajar gitu ya. Karena yang namanya imajinasi anak muda itu unlimited, nggak terbatas itu. Tinggal bagaimana dosen-dosennya, guru-gurunya gitu menyemangati, memacu gitu agar ambisi, keinginan, semangat mereka itu ya tumbuh dengan baik gitu ya. Dan saya yakin itu tidak ada batasnya. Dan kreativitas itu ya di usia-usia mahasiswa biasanya. Kalau udah berkeluarga, jadi dosen biasanya tuh ya ada semacam ya bukan prioritasnya yang lain. Ya prioritasnya gitu. Jadi berubah, bergeser gitu ya. Jadi banyak peneliti-peneliti top itu tuh menemukan masa terbaiknya tuh di saat mereka mahasiswa malah. Ya mungkin ya setelah postdoc juga ada gitu ya. Tapi rata-rata ya di usia-usia muda lah, 25-30 tahun gitu ya. Nah untuk itu boleh dong Pak Yudi kasih nih semangat atau pesan buat teman mahasiswa ataupun anak-anak muda di seluruh Indonesia sana untuk bisa paling tidak memahami, mencintai STEM itu sendiri. Sebenarnya nggak ada ya saran atau nasihat buat mereka itu. Yang penting jalani aja lah proses gitu ya. Pupuklah rasa ingin tahu dengan baik ya. Curiosity-nya itu harus dibangkitkan. Bertanyalah gitu ya. Jadi berani bertanya itu berarti sudah mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya cari jawabannya. Jadi proses mencari jawaban itu tuh nanti itu akan banyak cerita, kadang-kadang mudah, kadang-kadang mungkin perlu waktu yang panjang ya. Sekali dia mendapatkan jawaban yang dia cari itu dia akan menemukan kepuasan di situ ya. Ya syukur-syukur nanti pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan besar gitu yang bisa merubah peradaban dunia ya. Jadi seperti kita tahu, ini sudah bulan Oktober sekarang nih. Sebentar lagi kan pembagian hadiah Nobel juga tuh.
di Oktober ini. Jadi ya para pemenang Nobel itu sebenarnya tidak mengharapkan mereka dapat Nobel, tapi ya kerjaan mereka itu memberikan kontribusi terhadap perkembangan peradaban manusia, memberikan dampak terhadap humankind gitu. Jadi ya bahasanya jadi dampak terbaik gitu ya. Nah, berharap kita dari masyarakat Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia, ada pertanyaan-pertanyaan fundamental gitu yang lahir dari mereka dan mereka cari jawabannya. Dan ya berharap nanti jawaban itu bisa merubah, ya memberikan perubahan. Seperti tagline kita Pak, Iya. Dikti Saintek berdampak. Betul. Jadi berdampak itu ya itu tagline yang bagus ya. Dan itu yang kita harapkan terhadap semua proses sains dan teknologi di kampus maupun di industri ya, memberikan dampak positif ya, dampak positif terhadap ya kesejahteraan manusia, terhadap peradaban gitu ya. Dan itulah dasar-dasar orang-orang memberikan reward ya, penghargaan tadi. Jadi ya kalau kita lihat ya kayak tadi yang saya sebutkan, ada ajang pemilihan pemenang Nobel ya yang memberikan dampak terbaik, dampak terbesar gitu terhadap peradaban manusia. Jadi ya dampak tadi. Jadi sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang ingin kita wujudkan. Tinggal kita ya terus semangati, kita fasilitasi otomatis ya para pelajar dan teman-teman akademisi, teman-teman dosen gitu ya. Tentunya tugas kita juga di kementerian ini untuk menyiapkan semacam jalan ya, jalur gitu, sehingga mereka juga nyaman dalam beraktivitas. Luar biasa Pak Yudi. Ini insight yang luar biasa buat saya pribadi, teman-teman muda pasti yang mendengarkan juga, bahwa anak muda, ayo berpikir kritis, banyak cari tahu, jangan cuma duduk diam aja, Ya. berinovasi, berkolaborasi pastinya, Ya. dan juga berdampak. Ya, jangan cuma melakukan teori-teori aja, tadi teori penting, tapi jangan lupa aksi, gitu ya. Yes. Oke, Pak Yudi terima kasih sudah Sama-sama. meluangkan waktunya hari ini, ketemu sama kita, ketemu sama teman-teman, luar biasa insight-nya sekali lagi. Kita jadi belajar banyak nih bahwa STEM itu nggak cuma tentang teknologi tinggi ya, tapi juga tentang bagaimana kita berpikir, berinovasi dan juga menjawab masalah-masalah di luar sana. Untuk kalian, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, percaya deh, kalian itu bagian dari masa depan bangsa. Yuk kita berani melangkah, berani belajar, dan juga berani berdampak lewat STEM. Teruslah belajar, teruslah berdampak, karena masa depan kita mulai dari sekarang. Jangan lupa untuk memfollow semua sosial media kami, Kemdikti Saintek, dan juga paling penting adalah share podcast ini. Kalau kamu pengen tanya-tanya, bisa juga langsung aja di sosial media kami dengan hashtag Tanya Dikti Saintek. Siapa tahu pertanyaan kalian bakal kita bawain di episode berikutnya bareng narasumber keren lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Dikti Saintek berdampak.